minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran yang maha pengasih Ar-Rahman yang dimaksud oleh Al-Quran, maka akan dihadirkan baginya teman setia, maka dia adalah menjadi teman karibnya, teman dekatnya. Jadi kalau teks ayatnya ini waman dan barang siapa ya'su berpaling an dzikrir rahman daripada zikir kepada Allah zat yang maha pengasih. Jadi artinya kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah dalam pengertian yang sesuai dengan tafsir, kalau kita lalai dari pengajaran Al-Quran, maka akan dihadirkan kita seekor teman yang menjadi pendamping dari kalangan jin yang disebut dengan qarin. Dalam keseharian kita, kalau kita hitung-hitung, tentulah kita dalam persoalan zikri rahman, dalam persoalan mengingat yang maha pengasih, maksudnya mengingat Allah, kadarnya, frekuensinya tentu lebih banyak mengingat-ingat urusan duniawiyah dalam seharian kita. Dari waktu ke waktu yang masuk ingatan-ingatan kita itu duniawiyah yang mayoritas. Kita pungkiri atau tidak, kita sadari atau tidak, masuk melalui TV, berjam-jam kita lihat sehingga zikir kita kepada yang Maha Rahman itu terpalingkan. Bisa radio, bisa HP, bisa teman ngobrol, dan lain sebagainya. Jadi betapa banyak yang memalingkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada yang Maha Rahman ini. Maka yang akan muncul adalah qarin-qarin, baik qarin yang sifatnya gaib maupun qarin yang sifatnya nyata. Maka beruntunglah kita kalau sudah mau mengamalkan sholat, dalam keseharian itu dikasih waktu-waktu untuk kita mengingat zikir rahman, zikir kepada yang maha pengasih. Ditambah lagi dengan zikir pagi petang mungkin yang sudah kita amalkan sebagai pagar terhadap kesewenang-wenangan qarin itu tadi, teman gaib maupun yang nyata tadi. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Dan mereka itu, qarin-qarin itu menghambat jalan untuk beribadah. Kebanyakan qarin jin maupun yang nyata ini menghambat kita untuk ibadah. Langkah-langkah itu ibadah kita itu kadang-kadang terhambat oleh keberadaan qarin itu tadi. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan qarin itu membisikkan seolah-olah mereka itu mendapat petunjuk. Membisikkan seolah-olah bisikan-bisikan itu benar.
bisikan yang buat mereka merasa mendapat petunjuk atau benar itu, yaitulah yang namanya dalih. Ketika kita ada pulang ke ini, kita pandai pula kita berdalih segala macam. Kita mau ibadah, dalihnya ya macam-macam, dalih ekonomi, dalih, pokoknya ada aja lah yang membuat kita itu merasa kita mendapat petunjuk padahal kita tergelincir. Kita seharusnya bisa meluangkan waktu untuk kita terdalihkan atau teralihkan oleh bisikan-bisikan gaib tadi maupun yang nyata. Kemudian biasanya korin ini juga menimbulkan was-was. Maka kata Nabi, pagi sore itu kalau bisa pikir kita juga mengamalkan surat anti was-was, itu surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada pembimbing manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Jadi bisikan-bisikan itu kita kelola melalui pemikiran kita, sugesti kita. Yang pertama, pembimbing manusia, Rabbin nas. Bayangan kita itu pembimbing kita adalah Allah. Kenapa kita harus was-was? Was-was, terancam, dan segala macam. Lingkarannya pembimbing itu orang dekat dengan kita. Kemudian untuk meningkatkan keyakinan lagi, maka lingkarannya kita diluaskan lagi. Malikin nas, raja manusia. Raja itu lebih, lingkarannya lebih luas, pemimpin itu. Kita suruh berlindung, suruh menghayati bahwa lingkaran kita yang tadinya orang terdekat kita diperkuat, bahwa pelindungan kita lebih kuat. Raja manusia. Masih juga kita terancam, maka frekuensinya dilebarkan lagi lingkarannya. Ilahin nas, Tuhan manusia. Nah, Tuhan itu ya udah, yang punya semuanya ini adalah Tuhan Allah. Itu mengatur sugesti terhadap diri kita, was-was kita, dibuat tahapan kita berpikir seperti itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan waswasil khannas, bisikan yang tersembunyi, termasuk korin itu tadi, termasuk baik korin kita maupun korin orang lain yang membuat kita terancam, kita merasa was-was, kita merasa gundah gulana. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, mereka itu dari golongan jin dan manusia. Dan begitu tadi juga korin tadi. Korin juga dari jin dan manusia. Makanya kalau kita berpaling dari pengajaran yang Maha Rahman, zikir yang Maha Rahman, berarti akan hadir teman-teman yang gaib maupun yang nyata yang sepemikiran, satu frekuensi. Kadang-kadang kita ambil contoh, kalau saya hobi musik, maka ketemu orang main musik, saya pun akan nyambung. Nah, itu contoh frekuensi teman atau korin. Mungkin hanya itulah. Mudah-mudahan kita
kita semakin sadar bahwa perlindungan kita tidak ada lain hanyalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Raja Manusia, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Itulah tempat kita mengadu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.